Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Juliani. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, dan saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam dan berada di kelas 4B. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur pelayanan publik pada sebuah lembaga. Dan kebetulan pada video ini saya akan menjelaskan mengenai SOP dari SMP Negeri 1 Keramat Tegal. Sebelum saya menjelaskan SOP dari SMP 1 Keramat Tegal, saya akan sedikit menjelaskan apa itu SOP dan tujuannya apa. So, kita langsung masuk pada pembahasannya ya. Untuk pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari standar operasional prosedur menurut para ahli. Standar operasional prosedur merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Itu menurut Sailendra. Kalau menurut Bukijat, standar operasional prosedur adalah aturan atau urutan langkah-langkah atau pelaksanaan pekerjaan di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Menurut Cipto Atmoko, standar operasional prosedur merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa standar operasional prosedur atau SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang apa sih tujuan pembuatan SOP? Apa sih tujuan SOP itu? Jadi tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. SOP yang baik adalah SOP yang mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik, menjadi panduan untuk karyawan baru, penghemat biaya, memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan dalam perusahaan. Baiklah, selanjutnya kita langsung membahas mengenai standar operasional prosedur atau SOP yang ada di SMP Negeri 1 Keramat Tegal yang beralamat di Jalan Jali Dampiak, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di dalam SOP di SMP ini telah disampaikan bahwa beberapa jenis pelayanan publik yang diselenggarakan yaitu seperti pelayanan humas, kurikulum, sarana dan prasarana, kesiswaan, bimbingan konseling, tata usaha, kegiatan akademik dan non-akademik. Dan di sini saya akan membahas mengenai salah satu jenis pelayanan tersebut, yaitu pelayanan humas. Dalam jenis pelayanan publik, lebih tepatnya di pelayanan humas, itu terdiri dari pelayanan tamu, permintaan informasi, publikasi, kegiatan sosial, dan rapat. Persyaratan pelayanan humas itu juga seperti pada pelayanan tamu, dia harus menyertakan identitas jelas, menyampaikan tujuan, kemudian adalah mengisi buku tamu. Kemudian pada permintaan informasi juga harus menyertakan identitas yang jelas dan menyampaikan tujuannya itu apa. Kemudian pada publikasi keluar atau mempublikasikan atau memberitakan sekolah tersebut kepada masyarakat. Itu harus menyiapkan, yang pertama adalah bahan publikasi. Bahannya itu apa? Apa yang harus disampaikan dalam publikasi tersebut.
Kemudian yang kedua adalah media. Medianya itu apa? Apakah menggunakan sosial media atau secara langsung atau langsung turun ke lapangan. Kemudian adalah surat pengantar. Kemudian pada kegiatan sosial itu juga harus ada surat pengajuan atau permohonan, observasi lapangan, kemudian surat pengantar atau surat tugas. Yang terakhir adalah rapat. Dalam rapat itu harus ada pengajuan agenda rapat. Pengajuan agenda rapat itu diberikan kepada kepala. Kemudian nanti dikeluarkan undangan kepada para peserta rapat. Kemudian adalah daftar rapat, dan terakhir adalah notulen rapat. Notulen itu adalah orang yang mencatat apa saja inti dari pembahasan pada rapat tersebut. Pada standar operasional prosedur atau SOP itu masing-masing area layanan itu berbeda-beda. Seperti contoh pada layanan humas. Pada layanan humas seperti prosedur dalam pelayanan tamu diatur seperti pertama itu tamu datang melapor ke Satpam di pos Satpam. Kemudian Satpam meminta tamu meninggalkan identitas dan mencatat identitas tamu ke dalam buku tamu. Selanjutnya Satpam memberikan kartu tamu, mempersilahkan, dan tamu dipersilahkan untuk menunggu. Kemudian untuk tamu yang berkaitan dengan sales atau sumbangan, Satpam akan menahan dan meminta konfirmasi ke bagian operasional. Bila dipersilahkan, maka tamu diarahkan ke resepsionis. Kemudian tamu untuk urusan non-sales atau dan sumbangan itu dipersilahkan langsung ke resepsionis. Nanti dari resepsionis meminta tamu menulis maksud kedatangan ke dalam buku tamu. Kemudian resepsionis mengkonfirmasi kedatangan tamu dengan pihak yang dituju. Bila berkenan, maka resepsionis mengantarkan tamu ke pihak yang dituju. Kemudian nanti apabila telah selesai, tamu mengembalikan kartu tamu ke pos Satpam. Kemudian Satpam akan mencatat jam pulang tamu. Sampai di sini saja pembahasan mengenai standar operasional prosedur di SMP Negeri 1 Keramat Tegal. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa like dan komen video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.